Yo guys, CMF Phone One. Ini adalah HP pertama dari sub-brandnya Nothing, yaitu CMF. Yang memang dia tuh jualannya adalah konsep yang jelas untuk bersaing di segmen budget phone. Konsep apa yang dimaksud? Kita icip-icip singkat aja. Let's go! Alright, kita unboxing dulu. Gue belum lihat nih HP-nya kayak apa. Emang gosipnya doang sih. Konsepnya jelas. Gue baru lihat di YouTube luar. Kita unboxing dulu guys. Kita buka ya. By the way, di belakang nih ada CMF by Nothing Phone One. Unit gue ini yang 8128GB. Belinya di Gondry Store. Langsung aja cek lapaknya kalau kalian tertarik, ada di deskripsi. Dia bayar pajak ya kalau masukin HP ke Indonesia, jadi nggak kena begal emailnya. Coba. Ini dia guys. HP-nya kita singkirkan dulu sebentar di sebelah sini. Ya udah ringan nih guys. Memang isinya cuma kabel C2C dan ini mungkin SIM ejector yang cukup unik. Itu doang isi boxnya. Nah, aksesoris yang kalian udah lihat di internet itu semua pada di mana? Kebanyakan memang jualnya terpisah, dan sampai saat video ini dibikin aksesorisnya itu masih pada on the way semua ke Indonesia. Jadi memang rada lama, lebih lama lah dia keluar daripada HP-nya sendiri. Jadi mungkin nanti kalau sambil gue jelasin, gue bakalan banyak ngambil screenshot atau screen recording dari video-video di luar sana. Dan nanti kalau barangnya udah datang, semua aksesorisnya yang gue pesan udah datang, akan gue update di Instagram Reels aja. Kita kesampingkan dulu boxnya dan langsung dive in ke HP-nya sendiri seperti apa guys. Nah, ini dia CMF by Nothing Phone One. Lucu ya bentukannya ya, unik banget loh, asli. Kita nyalain dulu, lalu setup. Ini kelihatan ya, OS-nya memang ikutin, memang basically the same sama Nothing. Kita setup dulu sambil kita obrolin keunikan dia tuh, konsep tadi itu seperti apa sebenarnya. HP-HP di bawah 4 juta itu rata-rata ya, kebanyakan ya, itu dia kan memang materialnya plastik. Dan dengan desain yang dibuat seolah menyerupai handphone yang lebih mahal. Sebaliknya, CMF Phone One tidak berusaha tampil mahal, melainkan tampil beda. Walaupun mayoritas bodinya plastik, dia memang didesain supaya removable dan replaceable. Sekaligus semi modular, yang artinya ada fungsinya juga, nggak sekedar unik aja jadinya. Total tuh di belakang ada 4 baut ya yang kelihatan, sama satu yang nyamar jadi knob gitu. Nah, harusnya 4 baut ini bisa kita buka pakai SIM ejector, cuman kayaknya SIM ejectornya nih beda nih sama yang gue sempet lihat di internet nih. Ya udah, berarti kita buka pakai obeng biasa aja. Coba ya kita tes buka ya, walaupun memang ininya gue belum ada nih, si pengganti case-nya belum nyampe, tapi ya kita coba kita buka dulu. Kalau keempat baut udah kebuka, nah ini yang terakhir cuman tinggal kita putar gini doang. Semua bautnya udah kebuka termasuk knobnya tadi. Sekarang kita coba congkel dari, semudah itu dari atas. Oh, satu nih guys, sebelum dibuka kayaknya nih kita tutup dulu ya. SIM tray-nya dibuka dulu, kalau nggak dia nyangkut. Nah, sekarang kita coba buka lagi. Nah, nih guys, sudah kebuka guys. Jadi nanti yang bisa digonta-ganti tuh back cover ini. Ini konsepnya kayak Nokia Express dulu, bisa gonta-ganti back cover sesuai kemauan kalian. Memang lagi-lagi gue bilang, yang gue udah pesan back covernya, cuma belum pada datang gitu loh, belum pada ready di sananya juga. Yang bagus sih yang warna biru sama orange ya, dia tuh backdoornya dilapisi vegan leather gitu, itu bagus tuh. Yang gue sayangkan sebenarnya baterainya nggak bisa digonta-ganti, nggak bisa dicopot kayak HP zaman dulu. Kalau kata mereka sih ini untuk menjaga IP ratingnya, supaya masih bisa ada IP rating. Walaupun memang IP ratingnya nggak gimana-gimana banget ya, cuma IP52. Nah, aksesorisnya sendiri sebenarnya nggak cuma terbatas sampai di back covernya doang. Ini dari keempat screws dan satu knob tadi, banyak banget attachment atau aksesoris yang nantinya katanya bisa dipasangin ke sini. So far tuh memang baru ada 3
aksesorisnya yang dijual. Cuman ini menurut gue sama sekali nggak menutup kemungkinan akan ditambah. Karena ini apa ya, source income yang bagus banget buat CMF gitu loh. Perlu dicatat ya, aksesoris itu nggak murah-murah amat, ratusan ribu. Jadi itu ya konsep menarik dari CMF Phone One ini, yang menurut gue membedakan dia dari lautan handphone budget mid-range di luar sana. Nah, poin-poin lain selain konsep unik tadi soal HP-nya, dia nggak ada headphone jack. Lalu SIM tray-nya ada support buat micro SD up to 2 TB. Support micro SD tadi diberikan dalam bentuk SIM card tray yang hybrid slot. Gimana? Unik kan desainnya kan? Bener-bener apa ya? Bisa banget mengambil hati target marketnya dia. Menurut gue target marketnya dia adalah Gen Z yang pengen banget eksis dan pengen tampil beda dari orang-orang lainnya. Tapi apakah desain konsep seperti ini cukup? Menurut gue sih enggak ya. Dia harus bisa nail the basics supaya bisa menarik calon konsumen. Di luar dari konsep desain yang detachable modular itu, menurut gue desainnya sendiri itu menarik banget. Bagus banget, gue suka. Walaupun plastik, dia apa ya, belakangnya tuh kayak keset-keset gitu, matte. Kelihatan mahal gitu ya, terutama dengan baut-baut ada 4 ini plus ada knob di bawah nih, bikin HP-nya looks berkarakter banget. Yang kurang bagus dari desainnya itu adalah bagian depannya. Bezel bawahnya tuh masih cukup tebal, kiri kanan atas juga cukup tebal, tapi bawahnya tuh nggak balance. Karena udah ngomongin layar ya, layarnya ini udah AMOLED 120Hz, resolusinya Full HD+, dan punya peak brightness diklaim tuh 2000 nits. Dan terakhir soal display, udah ada in-display fingerprint sensor. Untuk masalah jeroan, CMF Phone One menggunakan SoC Dimensity 7300 5G, yang artinya lumayan banget ya untuk di rentang harga 3 jutaan. Cukup satset ya di daily. Dan gue yakin kalau untuk main game ringan dengan atur-atur beberapa settingan grafik, gue yakin masih bisa banget. Untuk varian RAM storage-nya 8128 dan 8256 di market global. Tapi kalau di India ada yang 6128 tuh. Soal power, dia punya baterai 5000 mAh yang bisa di-charge dengan maksimum power di 33 watt. Seperti tadi gue bilang tadi, chargernya nggak ada di dalam box. Jadi gunakan charger USB PD yang kalian mungkin udah punya. Soal software, tidak ada perbedaan yang mendasar antara CMF Phone One dengan kakaknya Nothing Phone. Gue tuh suka banget ya OS-nya Nothing. Bener-bener simple, tapi tetap unik gitu. Mereka berdua menjalankan Nothing OS, yang di sini udah yang latest, yaitu Nothing OS 2.6 berbasis Android 14. Berbagai fitur dan keunikan estetik di Nothing Phone yang lebih premium bisa kita dapatkan juga di CMF Phone One. Kalau mau tahu tentang OS-nya seperti apa, lebih detail bisa nonton video Nothing Phone 2e K2G kemarin. Link udah gue taruh di deskripsi. Untuk software update dijanjikan 2 kali Android update dan 3 tahun security patch. Di 2024 segitu sih udah minimal banget ya. Gue sih nggak expect banyak ya dari kamera CMF Phone One ini. Dan ternyata bener, itu adalah satu yang paling berasa dikompromis di CMF Phone One ini. Jadi memang untuk mencapai harga segini, ya kamera lah yang udah paling jelas pasti akan dikorbanin gitu loh. Nggak salah, videonya ya biasa, lumayan di 4K 30 mentok di segitu, dan kualitasnya ya just oke lah. Kamera belakangnya itu basically cuma satu, 50 megapiksel IMX 882, nggak ada kamera ultrawide, nggak ada kamera makro. Lalu balik ke depan ada kamera selfie 16 megapiksel. Untuk hasilnya di good lighting tuh biasa aja, apalagi kalau kita udah pixel peep itu masih kelihatan nggak oke. Di pencahayaan yang udah kurang oke, hasilnya makin jelek karena dia kan nggak pakai OIS juga. Untuk kamera depannya juga sama, nggak terlalu bagus lah, bahkan di good lighting sekalipun. Ada yang jelek lagi kan nih selain kameranya? Masih ada. Vibration motornya itu masih khas HP 2-3 jutaan. Lalu stereo speaker nggak ada di sini, mono doang. Kualitas suaranya juga biasa banget ya, dengerin nih. Ada satu hal simple tapi bisa banget menjadi potential deal breaker buat kita-kita yang tinggal di Indonesia, yaitu adalah ketiadaan NFC. Oke,
CMF Phone One. Ini harganya kalau kita lihat negara tetangga kita, yaitu Malaysia, dijual di sana tuh harganya 3 jutaan. CMF Phone One ini menurut gue berhasil memberikan satu feature standout berupa konsep desain yang unik, yang ditandem dengan racikan fitur-fitur esensial yang jempolan untuk segmen yang dituju. Mengingat kombinasi antara plus minus serta harganya, ternyata di negara-negara di mana HP ini dijual cukup menarik perhatian konsumen. Terbukti dalam waktu 3 jam sejak window pemesanan dibuka, HP ini laku sebanyak 100.000 unit. Itu artinya dia 21 jam lebih cepat mencapai angka penjualan tersebut dibanding Nothing Phone 2A. Tapi ingat, itu kan harga di luar negeri. Kalau udah masuk ke Indonesia, ada pajak, ada ongkir, dan lain-lain. Itu kalau kalian belinya di Gondry Store. Link udah gue taruh di deskripsi. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.